Apakah klaim kitab turun itu juga diyakini oleh orang Yahudi? Itu jadi masalah. Orang Yahudi tidak percaya kitab Taurat itu turun secara kata demi kata dari surga, sebagaimana orang Muslim meyakini kitab Quran itu didiktekan kata demi kata dari surga. Kepada Nabi Muhammad di Gua Hira itu misalnya disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Dan itu kemudian ditulis, itu pandangan Islam. Kalau Anda melihat dalam pandangan Yahudi misalnya, Dibra Torah Kileson Bene Adam. Taurat itu berbicara kepada kita seperti atau lewat bahasa manusia. Makanya Taurat itu adalah produk manusia, tapi gagasan-gagasannya, revelationnya, wahyunya dari surga. Tapi ditulis dalam bahasa manusia. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Pertanyaan tentang dua kitab suci yang sama-sama merasa diturunkan. Nah, Alkitab tidak pernah diturunkan dari surga. Jadi itu beda pandangan. Jadi artinya kenapa kita seringkali terlalu resah dengan klaimnya orang lain. Kalau saya klaim ya biar saja, itu klaim teologis orang itu kan haknya mereka untuk melakukan hal yang mereka lakukan. Jadi kalau saya mengatakan istri saya Bu Safa, istrinya orang lain misalnya namanya Maria, saya tidak perlu harus mengganggu klaimnya orang atas istrinya. Iya tak? Dan orang juga tidak boleh mengganggu istri saya, kan begitu kan? Jadi saya memilih istri saya, orang memilih istrinya, itu adalah wilayah privat. Dan pertimbangan saya memilih istri dan pertimbangan orang lain memilih istri, itu kriterianya beda-beda. Apalagi bicara tentang kitab suci. Jadi kalau definisi kitabnya saja tidak sama, kenapa harus kita klaim sama-sama turun dari Tuhan? Ya, setiap agamanya nama kitab suci itu bukan dari Tuhan, dari manusia. Dari Tuhan itu kan keyakinan tentang kitab suci. Kitab suci itu Kodeks Vatikanus ditemui di Vatikan, Kodeks Sinaiticus ditemukan di Sinai. Tintanya juga dari getahnya pohon waktu itu dibuat nulis. Kertasnya dari kertas papirus, semua kan manusia itu. Benar nggak? Tidak ada kitab yang turun dari langit. Tapi bahwa idenya itu diyakini turun dari surga, lah itu wilayah lain, bukan wilayah sejarah. Itu wilayah meta historis, di luar sejarah. Nah, karena itu harus dibedakan antara keyakinan dengan faktanya. Nah, itu contoh sekarang soal keyakinan. Orang Muslim mengakui bahwa Tuhan menurunkan kitab. Kata menurunkan ini tidak ada dalam agama Yahudi, tidak ada dalam agama Kristen. Itu pandangan khas Islam, bahwa Taurat diturunkan dari surga, diberikan oleh Tuhan kepada Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya biarkan saja, sejahterakah mereka dengan keyakinan itu, tapi itu bukan iman kita, kan seperti itu. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat, apakah klaim kitab turun itu juga diyakini oleh orang Yahudi? Itu jadi masalah. Orang Yahudi tidak percaya kitab Taurat itu turun secara kata demi kata dari surga, sebagaimana orang Muslim meyakini kitab Quran itu didiktekan kata demi kata dari surga. Kepada Nabi Muhammad di Gua Hira itu misalnya disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Dan itu kemudian ditulis, itu pandangan Islam. Kalau Anda melihat dalam pandangan Yahudi misalnya, Dibra Torah Kileson Bene Adam. Taurat itu berbicara kepada kita seperti atau lewat bahasa manusia.
Makanya Taurat itu adalah produk manusia, tapi gagasan-gagasannya, revelation-nya, wahyunya dari surga. Tapi ditulis dalam bahasa manusia. Musa menulis sampai pasal 34 kitab Ulangan ayat 4. Tetapi mulai ayat 5 bukan Musa yang menulis. Maka matilah Musa. Masa Musa menulis kematiannya sendiri? Ya kan? Lalu ketika orang Islam memahami ajaran Tauratnya Yahudi, dia katakan, wah ini bukti kalau Taurat itu sudah dipalsukan. Masa Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kok Musa menulis kematiannya sendiri? Bener kan? Itu kan ukuran Islam. Tidak pernah ada orang Yahudi yang percaya Musa menulis seluruh Taurat. Kata Baba Batra, salah satu dari traktat yang orang Yahudi menyebutnya sebagai Torah lisan, mulai dari pasal 34 ayat 5 itu yang menulis Yosua. Jadi ditanya kepada orang Yahudi, ya tidak semua ditulis oleh Musa. Ini kan salah pahamnya teman muslim aja tentang iman Kristen. Nah itu harus clear. Saya juga tidak pernah mengganggu ajaran Islam. Saya tidak pernah menyalahpahami ajaran Islam. Tapi tolong dong jangan mengukur iman saya dari ukuran mereka. Karena pandangan firman turun dari surga tidak pernah ada dalam Yahudi maupun dalam Kristen. Dalam Kristen dikatakan, setiap kata dari firman Tuhan itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Diilhamkan itu bukan didiktekan. Gagasannya diberikan kepada para penulis. Tetapi para penulis itu menulis dalam konteksnya masing-masing. Memiliki pembaca masing-masing. Budayanya masing-masing. Bahasanya juga berbeda. Maka disinilah letak kesalahpahaman itu. Ketika saudara-saudara muslim memahami pewahyuan dari perspektif Islam, lalu dikatakan, coba baca Injil menurut Matius, Injil menurut Lukas. Loh, kemudian sudah penulisnya sendiri mengatakan menurut Lukas kok, dikatakan dari Tuhan. Itu kan karangannya Lukas. Nah, kami tidak percaya dengan Injil karena itu karangan manusia. Kami percaya Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Nah masalahnya, mana Injil yang turun itu kan nggak pernah ada. Ayo sekarang, karena nggak ada, itu sudah hilang. Lalu sudah hilangnya tidak usah dibahas, sudah hilang kok. Nah ini waktunya orang Kristen menyampaikan hak jawabnya. Ya, hanya itu yang kami lakukan. Saya tidak pernah mengintervensi tafsirnya orang lain. Misalnya, kalau kamu katakan Injil yang asli sudah hilang, asli apa yang kalian maksud? Sebab kami punya dokumen dari Injil yang tertua yang hanya berjarak 18 tahun dari penulisnya. 18 tahun itu bukan waktu yang panjang. Ya misalnya sekarang P52 itu papirus 52 yang disimpan di John Ryland Library di Inggris. Itu isinya sebagian Injil Yohanes. Kemudian Yohanes sendiri wafat di Efesus tahun 96 Masehi. Dari hasil uji karbon P52 yang ditemukan di Alexandria itu dari tahun 115. 115 dikurangi 96 itu hanya belasan tahun saja. Yang kedua, papirus 66 P66 itu disimpan di Biblioteka Bodmeriana Switzerland. Itu dari hasil uji karbon yang dilakukan oleh Profesor Kim, ahli papirus dari Korea itu kira-kira tahun 2010-2011 menunjukkan bahwa kalau selama ini Anda membaca misalnya Novum Testamentum Greek misalnya ya, itu kan abad lalu itu hanya perkiraan sampai kepada ini abad ketiga, ini abad keempat, Codex Vaticanus abad keempat, Alexandrius abad keempat, Papyrus 66 abad kedua akhir atau abad ketiga. Dulu perkiraan itu hanya abad, sekarang sudah tahun. Karena apa? Hasil uji karbon itu sekarang lebih akurat, dan ini hanya berjarak belasan tahun. Nah seandainya ada Injil yang asli yang katanya turun dari surga, mana buktinya? Semua kan harus dengan by data. Nah ini persoalannya.
Ini kan hak jawab kita orang Kristen yang dituduh Alkitab sudah dipalsukan gara-gara tidak cocok dengan klaim pewahyuan mereka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Quran itu adalah kitab suci yang muncul dari satu zaman, satu bahasa, satu budaya sebagai nabi penerima wahyu, satu sistem kalender. Dibandingkan dengan Alkitab itu bukan perbandingan yang apple to apple. Alkitab itu ditulis sejak zaman sumber utamanya dari Musa, ya, yang namanya kitab Torah itu, sekalipun mengalami proses peredaksian setelah zaman Musa, sampai dari kitab Wahyu itu ditulis sebelum kematian Rasul Yohanes di Efesus tahun 96 Masehi. Jaraknya 1500 tahun. Coba untuk memudahkan pemahaman. Membandingkan Quran dengan Alkitab itu sama dengan membandingkan, kan satu zaman nih, bahasanya cuman kalau nggak Inggris, sedikit Jawa karena beliau ibunya bapaknya orang sah. Cukup satu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau sedikit Minahasa yang ngana-ngana atau orang-orang itu, ya, plus bahasa Inggris cukup. Waktu Pak Prabowo mengungsi di Yordan pun dia tidak ngerti bahasa Arab juga. Kan lebih simpel. Kalau bicara tentang Pak Prabowo, tanggal berapa Pak Prabowo pergi ke Yordan, itu bisa gampang dicari tanggalnya. Tahunnya juga tahun Masehi, kalender Gregorian yang ditetapkan oleh Paus Gregorius tahun 1582, gampang sekali. Tapi kalau Anda membaca Indonesia dari masa prasejarah, coba bahasanya sama apa enggak? Zaman kerajaan Sriwijaya, zaman kerajaan Ternate Tidore, zaman kerajaan Majapahit, zaman Pujangga Baru Sanusi Pane, Amir Hamzah, dan zaman ejaan Indonesia yang disempurnakan, zamannya Jus Badudu. Itu soal bahasa aja sudah rumit, belum sistem kalendernya. Sistem kalendernya misalnya Sultan Agung menetapkan kalender Jawa pada tahun 1630 tanggal 6 bulan Juli. Misalnya. Terus Sultan Agung menetapkan kalender Jawa pada tanggal 1 Suro tahun 1555 misalnya. Dua yang bertentangan. Kalendernya beda, bro, bukan dua yang bertentangan. Inilah Alkitab. Coba kalau kita memahami misalnya bahasa Indonesia, kan Malaysia, Indonesia, Brunei kan akarnya Melayu. Prasasti Kedukan Bukit. Saya itu di hadapan para mahasiswa lintas agama. Orang mengatakan, ini Alkitab saling bertentangan, Pak. Ini baru ngomong Alkitab, apalagi ngomong Quran. Gitu? Baru ngomong Alkitab, saling bertentangan, Pak. Yang bertentangan yang mana? Ini di sini di dalam kitab Taurat Paskah tidak bulan Nisan, tapi di kitab yang lain bulan Nisan. Loh, zamannya Musa, nama bulan untuk Paskah belum Nisan. Nisan itu setelah pembuangan Babel. Seperti Anda sekarang. Di zaman Sultan Agung belum ada hari Minggu, yang ada hari Ahad. Kemudian setelah koran pemberita Betawi diterbitkan, yang menerbitkan priyayi Jawa yang mendapatkan hadiah sebagai seorang perintis pers nasional dari Pak SBY tahun 2006, namanya Raden Mas Adi Suryo, baru muncul kata Domingo menjadi Minggu, diambil dari bahasa Portugis. Sebelum zamannya Raden Mas Tirto Adi Suryo, tidak ada orang Indonesia yang mengenal kata Minggu, kecuali hari Akad atau bahasa Sanskerta dulunya. Ini rumit, baru berapa ratus tahun sudah rumit. Lah ini Alkitab 1500 tahun. Bagaimana kita bisa dengan begitu gegabah mengatakan Alkitab saling bertentangan? Contoh yang lain. Kalau bicara tentang Yesus disalib, itu bukan ukurannya untuk Islam menafsirkan Alkitab, itu bukan haknya. Karena apa? Makanya tadi saya sampaikan, jangan salah paham. Posisi Quran dan posisi Alkitab tidak sebanding. Karena itu saya menolak perbandingan agama antara dua kitab itu. Jadi cara menolak saya kan halus.
Kalau bicara Yesus disalib, kenapa harus membaca literatur abad ke-7 Masehi? Yesus disalib tahun 33. Nabi Muhammad baru lahir tahun 571. Kalau Anda percaya itu wahyu, ya silakan. Kalau saya Alkitab, bukan Al-Quran. Karena apa? Anda mau mencatat sejarahnya Patih Gajah Mada. Tentu sejarah sejaman terlepas dari keyakinan wahyu, terlepas dari keyakinan firman. Ini soal sejarah. Saya lebih percaya kitab Negara Kertagama. Karena ditulis, meskipun ditulis oleh orang lain, tapi ditulis sejaman dengan Gajah Mada. Yaitu pada masa puncak keemasan kerajaan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk. Kan begitu kan? Saya lebih percaya dengan misalnya Empu Tantular yang menulis Bhinneka Tunggal Ika, karena dia menulis tahun 1385, daripada saya percaya dengan sastra Melayu zamannya Sanusi Pane. Bener nggak? Jadi kalau untuk penyaliban Yesus tidak usah baca Quran, dan jangan mau diajak baca Quran. Pertama, itu bukan kitab saya, bukan kitab kita, dan tidak boleh menjadi rujukan bagi kita. Kedua, itu terlalu panjang diukur dari sejarah, karena Yesus tahun 33, Qurannya baru muncul 500 tahun kemudian. Jadi tidak apple to apple untuk dibandingkan. Itu satu. Kedua, pemahaman Muslim pasti mengatakan itu wahyu Tuhan yang terakhir. Jadi yang terakhir itu membenarkan. Yaitu silakan, itu klaim teologis. Tapi bagi saya orang Kristen tidak ada lagi yang perlu dibenarkan. Mana yang dibenarkan? Semua catatan sejarah di abad pertama, Yesus pasti disalib. Maka saya bilang, ini sejarah umum kan? Tapi kalau kita tanya, apa makna Yesus disalib bagi kita? Itu jawabannya Alkitab. Karena sudah wilayah iman, wilayah teologis. Yesus disalib karena kasihnya kepada kita untuk menebus dosa kita. Itu kan makna penyaliban, tapi Yesus pasti disalib. Itu sejarah. Coba baca catatannya Cornelius Tacitus. Orang-orang yang disebut dengan Kristen sesuai dengan sebutan Kristus itu telah disalibkan. Jadi Kristus telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Clear. Itu catatan sejarah. Kenapa kita bandingkan, diserupakan dengan orang lain? Itu bukan urusan kita. Makanya saya ceritakan, saya tidak mau nyinggung agama orang. Saya hanya menunjukkan yang pertama kali bikin teori Yesus diserupakan dengan yang lain, itu Basilides di abad ketiga di Alexandria. Soal kemudian orang menyimpulkan, loh Pak, kok sama dengan tafsirannya Quran Pak? Loh itu bukan urusan saya hanya ngomong sejarah kok. Saya tidak pernah menafsirkan kitab sucimu. Apalagi Quran sendiri juga tidak menyebut teori penyerupaan. Itu Quran cuma mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyalahum. Nama Yudas Iskariot yang diserupakan juga tidak ada. Yang lain menyebutnya nama Jirjes yang disalibkan. Tapi itu kan bukan wilayah iman saya. Saya tidak mau peduli dengan agama orang lain. Gitu Bapak Ibu. Terus kemudian, kalau itu Tuhan cuma satu, kenapa ada kitab suci yang berbeda-beda? Itu kan soal klaimnya orang. Asalnya dari Tuhan. Yaitu contoh kemarin saya ditanya, agama Samawi. Saya pun nggak setuju dengan istilah agama Samawi. Agama Samawi itu definisi Islam. Agama yang asalnya dari langit. Yang termasuk di agama Samawi, secara umum ini ada yang memasukkan agama Majusi. Tapi secara umum, Yahudi, Kristen, dan Islam. Karena ketiga-tiganya mendapatkan kitab yang turun dari langit. Padahal ditanya kepada Yahudi, enggak, Taurat nggak pernah didiktekan turun dari surga. Taurat asalnya dari surga, tapi tidak pernah didiktekan kata demi kata. Makanya dikatakan dalam tradisi Yahudi, Dibra Torah Keleson Bene Adam. Kalau kita lihat Kristen, setelah aku menyelidiki dengan seksama segala peristiwa yang terjadi di antara kita, dari saksi mata dan pelayan firman, maka aku memutuskannya untuk menuliskan secara teratur bagimu, wahai Theophilus.
Nah, tapi orang-orang yang tidak suka dengan saya, ini Pak Bambang kitabnya wartawan, maka ada riset, ada penelitian, lebih bagus kitabnya wartawan ketimbang kitab yang diklaim sebagai wahyu tapi tidak boleh diutak-atik secara historis. Ayo sekarang, lebih baik kitabnya wartawan, kan ada pertanggungjawaban sumber. Tapi kalau saya mengatakan pokoknya ini wahyu dari Tuhan, tidak boleh dibahas. Lah kenapa kamu suka membahas kitabnya orang? Wong kitabmu jadi nggak boleh dibahas. Ini kan statnya kita sudah kalah. Kita kalah karena apa? Kita tidak boleh sedikit menyinggung kitabnya mereka, bahkan membandingkan pun nggak boleh, ya kan? Tetapi mereka boleh mengobok-obok kitab kita. Saya menghormati Alkitab, saya menghargai Alkitab, makanya saya tidak pernah mau Alkitab dibandingkan dengan kitab suci orang lain. Kan gitu. Itu cara saya melindungi properti rohani saya. Dan apa yang saya sampaikan itu bukan hanya dari saya pribadi loh. Anda membaca misalnya tulisannya Moshe ben Maimun, seorang rabi Yahudi abad pertengahan. Dia mengatakan, kamu boleh mengajarkan Taurat kepada orang Kristen. Kenapa? Karena orang Kristen itu sekalipun tafsirannya salah, di mata orang Yahudi kita salah kan? Soal Yesus penggenap Taurat itu mereka nggak setuju. Sekalipun tafsirannya salah, tapi Tauratnya yang ada pada mereka persis sama dengan Taurat kita. Di perjanjian lama kita itu kan sama dengan Tauratnya Yahudi. Hanya tafsirannya yang disimpangkan karena mereka kurang pengetahuan katanya. Tapi kalau mereka dikasih tahu baik-baik, niscaya mereka akan kembali ke ajaran yang benar. Itu kata Rabi Moshe ben Maimun. Tetapi kamu dilarang mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Dia menyebut kata Yismaelim, orang-orang kaum Ismail. Kenapa tidak boleh? Karena mereka tidak percaya dengan kitab suci kita itu asli. Kitab suci kita sudah diubah-ubah bagi mereka. Kalau cocok mereka kutip kitab suci kita. Tapi kalau nggak cocok mereka menuduh palsu. Makanya jangan mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Sekali lagi saya tidak pernah menilai, saya hanya mengutip tulisannya Rabi Moshe ben Maimun. Silakan dicek sendiri. Gitu? Itu namanya Responsa Rabi Rambam nomor 149. Anda bisa cek itu di Google, sudah ada sekarang. Jadi artinya itu. Jadi kalau orang mengatakan orang Kristen itu membajak Taurat, kamu tidak ngerti sejarah. Memang Kristen asalnya dari mana? Kristen asalnya dari Yahudi. Dan orang Yahudi itu bukan hanya orang Yahudi rabbinik yang sekarang eksis, atau orang Yahudi Karaid yang sekarang juga eksis, tapi ada Yahudi Parisi yang sekarang bermetamorfosa jadi Yahudi rabbinik sejak runtuhnya Bait Allah di Yerusalem. Lalu ada Yahudi Esseni yang sekarang sudah punah, tapi meninggalkan bagi kita naskah-naskah Laut Mati, Dead Sea Scroll. Ada orang Yahudi Saduki yang sekarang sudah punah, karena dulu dia menjadi imam besar, ketua mahkamah agama, begitu Bait Allah hancur, tidak ada pekerjaan lagi, makanya hilang kelompok ini. Tinggal dua yang tersisa, orang Yahudi dan Kristen. Kristen itu sendiri di dalam pemikiran orang Yahudi disebut apa? Terkutuklah orang-orang Nostrim. Apa artinya Nostrim? Nostrim itu pengikut Yesua orang Nazaret. Jadi diakui bahwa di kalangan Yahudi muncul sekte sesat yang namanya Kristen, yang namanya Nasrani. Di kalangan Yahudi di mata Parisi muncul sekte sesat yang namanya Esseni. Di mata orang Parisi muncul sekte sesat yang namanya Saduki yang tidak percaya dengan kebangkitan. Itu di mata Parisi. Nah, di mata orang Kristen, Parisi itu saudara kita dalam Taurat, tapi mereka belum sampai. Ibarat jalan baru di tengah jalan, kita sudah final gitu loh. Jadi proses saling menilai itu terjadi pada komunitas saudara satu Taurat itu. Belum ada yang lebih tua lagi dari sudut pandang sejarah. Mereka yang memisahkan lebih dulu namanya orang Samaria. Sampai hari ini Tauratnya juga sama, Taurat Samaria. Ada varian-varian teks, itu ada urusan lain. Makanya misalnya soal Iska atau Ismail ini juga gitu. Kita diajak berdebat soal Yesus disalib atau tidak, saya nggak mau. Yesus pasti disalib, kenapa diperdebatkan? Loh kok pasti disalib? Baca sejarah.
Tidak usah kita baca Alkitab Yesus mati disalib. Ini sejarah sekuler, sejarah umum. Jadi kalau Alkitab kita batasin sebagai wahyu, kita kalah karena kedudukannya sama dengan kitab-kitab yang lain, tidak peduli asalnya dari 500 tahun setelah peristiwa atau 300 tahun setelah peristiwa, karena dua-duanya distempel wahyu, ya sudah, wahyu dari Tuhan. Pertanyaannya, masa Tuhannya satu wahyunya berbeda-beda? Gitu kan? Maka cross checknya apa? Kalau Kristen ngomong ini yang benar Alkitab, Islam ngomong ini yang benar adalah Al-Quran, Hindu ngomong ini yang benar kitab beda, semua kan benernya masing-masing. Lah sekarang diuji satu-satu. Misalnya ya, Abraham, bapaknya Abraham namanya siapa? Dalam Alkitab misalnya namanya Terah. Apa kira-kira data sejarah sejaman Abraham tidak ditemukan? Apa kira-kira data sejarah sejaman dengan Musa tidak ditemukan? Di luar Alkitab loh. Ditemukan. Undang-undang Hammurabi itu 200 tahun sebelum Musa loh itu. Undang-undang Hammurabi. Undang-undang Lipit Estar itu sejaman dengan Abraham. Saya sampaikan di Fakultas Hukum. Kita ini belajar sejarah hukum. Tapi begitu Anda membaca Taurat, Anda pisahkan semua dari sejarah. Kerugian kita, karena apa? Begitu kitab suci kita stempel jadi wahyu, sudah tertutup dialog dengan sejarah. Tapi kalau kitab suci bagi orang Kristen, firman Allah itu menyejarah, bukan firman Allah itu out of history, tapi in history. Makanya contohnya, yang namanya Yohanes Pembaptis, itu tidak hanya dicatat dalam Alkitab loh. Itu dicatat dalam karya sejarah abad yang sama, yaitu tulisannya Flavius Josephus. Tapi cara mencatatnya dari sudut pandang Alkitab dan sudut pandang Flavius Josephus berbeda. Flavius Josephus mencatat kenapa Yohanes Pembaptis itu muncul dan dibunuh karena dia berurusan dengan Antipas. Jadi ada situasi politik yang dia tulis di situ, karena peristiwa Yesus itu ditulis oleh Josephus karena punya implikasi politik. Kalau seandainya tidak punya implikasi politik, tidak perlu ditulis. Orang yang banyak disembuhkan Yesus di mana-mana nggak ditulis karena nggak punya implikasi politik. Tapi ada satu tabib di zaman Majapahit yang menyembuhkan, ditulis karena dia membunuh raja. Membunuh raja itu menjadi berita besar. Tapi berapa banyak orang yang disembuhkan sang tabib ini nggak pernah dicatat karena tidak punya implikasi politik. Lah ini contohnya. Jadi Alkitab bisa diuji ketika seorang arkeolog yang namanya Leonard Woolley melakukan penggalian di kota Abraham. Lalu ditemukan reruntuhan kota namanya Tel dalam bahasa Ibrani. Misalnya Tel Amarna, kalau di dalam konteks penggalian kota Abraham, Tel Seruk, Tel Nahor, Tel Turahi. Lah Turahi mirip dengan nama Terah. Jadi kalau misalnya Al-Quran mengatakan nama bapaknya Ibrahim itu Azar, silahkan dibuktikan apakah pada milenium. Kemarin Bapak Sekum tanya kepada saya, apakah kira-kira kurikulum STT itu perlu ditambahkan? Saya kira perlu, yaitu namanya arkeologi Alkitab. Diperlukan itu supaya orang Kristen tidak memandang Alkitab itu hanya sekedar buku yang diyakini sebagai diilhamkan Roh Kudus. Keyakinan itu tidak bisa digugat, tapi bisa dibuktikan, bisa diverifikasi dari sejarah nyata. Itu ya. Kemudian soal Ismail dan Ishak ini juga saya tidak mau berdebat soal itu. Makanya ketika muncul film His Only Son, saya lagi berada di Istanbul, di Turki. Lalu ada seorang teman mengatakan, Pak tolong dibahas His Only Son. Saya nggak sempat nonton, tapi ketika di YouTube kan sekarang ada. Intinya gini, bahwa yang nyaris dikorbankan itu Ishak. Oke? Terus mereka mendebat bukan Ishak tapi Ismail. Terus kemudian Kristen ikut terlibat perdebatan. Terus saya bilang, kenapa kita mau berdebat? Yang jadi masalah itu mereka, bukan kita. Loh kok bisa begitu? Loh, orang lain yang punya masalah, kita diajak bermasalah. Yang meragukan Ishak itu bukan kita. Nah kemudian
saya tidak mau debat agama, tapi saya cross check dari sumber-sumber manuskrip tertua. Coba Anda membaca di teks Qumran. Teks Qumran itu ditemukan di Laut Mati. Itu asalnya dari abad pertama sebelum Masehi. Ada kutipan dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Di situ sudah jelas nama Iska. Ya. Khahna wa Yumer, dan berfirmanlah Allah dalam kutipan naskah gua keempat. Khahna et binika et yehiteka asr akhapta et yitsak wilehleka el eret hamuria, dan seterusnya. Ambillah anakmu yang kau kasih, yaitu Iska. Ini jelas, teks manapun bunyinya Iska. Mau naskah Laut Mati dari abad pertama sebelum Masehi, Septuaginta abad ketiga sebelum Masehi, bahasa Yunani, naskah Masoretik yang kita pakai di sekolah-sekolah teologi kita, ya, yang namanya Biblia Hebraika Stuttgartensia, semua bunyinya et yitsak, sama. Lihat terus, teman-teman Muslim punya pendapat berbeda. Ada riwayat-riwayat di dalam hadis yang mengatakan yang nyaris dikorbankan Ismail. Ada riwayat juga hadis yang mengatakan yang nyaris dikorbankan Iska. Jadi yang belum pasti tafsir Quran. Kenapa kita ngurusi orang yang belum pasti? Kita sudah pasti kok. Gitu loh saudara-saudara. Jadi kalau saya ngomong begini, saya tidak pernah menyinggung orang lain. Lo Anda bisa cross check sekarang di YouTube misalnya, bukan Ismail. Coba lagi cari itu di YouTube, banyak kan sekarang ceramah-ceramahnya Profesor Munim Siri. Misalnya lagi siapa ini, Muksid Ghazali, Ulil Absar Abdallah. Dia punya pandangan ini hadis sendiri mengatakan riwayat yang kuat Iska, bukan Ismail. Kapan riwayat Ismail itu muncul, kata Munim Siri? Itu kuat riwayat Ismail itu abad 14 ketika konflik Islam dengan Yahudi pada masa dinasti Abbasiyah. Karena apa? Nah, kenapa nenek moyangnya Yahudi yang harus diuji Tuhan? Kenapa bukan nenek moyang kita sendiri, Ismail? Karena Quran tidak menyebutkan nama siapa anak yang nyaris dikorbankan. Quran hanya mengatakan bigula min halim, anak yang sabar. Tidak disebutkan Iska atau Ismail. Bahkan ada tafsir Quran yang cukup tua, yaitu Muqatil bin Sulaiman menyebut itu Iska. Itu kan berarti bukan problemnya Yahudi, bukan problemnya Kristen. Taurat Samaria yang dipakai oleh orang Samaria yang sekarang jumlahnya hanya 600 orang di seluruh dunia, itu bunyinya juga sama, Iska. Jadi naskah Taurat manapun juga, ya, dari bahasa Ibrani, terjemahan Aramaik, terjemahan Yunani, terjemahan Latin, di tangan orang Kristen, di tangan orang Yahudi, di tangan orang Samaria, semuanya Iska. Lah kenapa kita harus ikut berdebat dengan kontroversi abad 14 Masehi, zamannya Ibnu Katsir? Gitu kira-kira kalau pandangan saya. Jadi saya tidak mengatakan, ya apa agama Samawi Pak, Hindu, ya Hindu tersinggung dong. Setiap agama juga mengklaim asalnya dari surga, asalnya dari Tuhan. Masa Konghucu bukan agama dari Tuhan, itu agama dari manusia. Hindu agama dari manusia, Buddha agama dari manusia, hasil kebudayaan. Tapi Yahudi dengan Taurat yang diberikan Tuhan kepadanya, Kristen dengan Injil yang diturunkan Tuhan kepadanya, Al-Quran dengan diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu semuanya dari surga. Makanya disebut agama Samawi. Tapi itu pun dengan catatan yang paling akhir menyempurnakan sebelumnya. Jadi Anda diakui untuk dibatalkan untuk apa? Kok kita bangga disebut agama Samawi? Bagi saya setiap agama itu ya asalnya Samawi, termasuk Hindu, Buddha. Soal itu klaim itu benar atau tidak, itu kan urusan yang mengimani. Saya lebih sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Olaf Suman. Ada agama-agama yang disebut Semitic religion. Semitic itu agama keturunan Sem, putranya Nuh. Lah Islam termasuk agama Semitic ini. Lah kalau Hindu, Buddha itu anggap saja agama Timur. Tapi kaitannya apa dengan iman kita tidak tercatat dalam kitab suci. Karena yang suka bertengkar itu ya dua itu, Yahudi, Kristen,
tambah Islam kan gitu kan. Nah itu kira-kira saudara, makanya dalam era dialog ini logika kita bukan logika polemik, tapi logika dialog teologis, menghormati orang lain pada posisinya tanpa mengintervensi orang lain pada tafsirannya masing-masing. Nah, biasanya kan seperti contoh seperti ini penting, misalnya gini ya. Kenapa Yesus itu dijadikan Tuhan padahal dia nabi? Ini ukurannya siapa? Nabi kok berzina sama anaknya? Itu misalnya Lot. Lot itu kan berzina sama putranya, dikasih mabuk itu, gitu. Sama lahirnya orang yang namanya Moab dan Amon. Bani Moab ya. Moab itu Meab dari bapak. Dan Amon itu kemudian Aman sekarang, kota Aman sekarang. Nah, tidak mungkinlah Nabi seperti ini. Justru kami sangat menghormati Nabi. Makanya Nabi tidak mungkin seperti yang digambarkan dalam kitab Bible. Begitu kan? Bible itu melecehkan Nabi. Itu perspektifnya siapa? Pertama sekarang, siapa yang bilang Lot itu Nabi? Nah itu dulu kan. Tidak ada tradisi Kristen atau Yahudi yang mengatakan Lot itu Nabi. Lot itu bukan Nabi. Lah yang menabikan juga kamu sendiri. Setelah gak cocok, kamu mengkritik Alkitab. Ini kan gak fair gitu loh. Lot itu bukan Nabi. Itu satu. Yang kedua, bahaya untuk mempelajari kitab suci apapun kalau dari sudut pandang sejarah. Itu namanya anakronisme. Anakronisme itu apa? Berasal di kata ana, itu melawan. Kronos itu kronologi, melawan kronologi sejarah. Pertanyaannya sekarang, kenapa anak-anak Lot ini, dua putrinya ini, begitu antusiasnya agar bapaknya dikasih mabuk supaya dia dapat berketurunan? Karena apa? Karena budaya Timur Tengah kuno itu takut dengan kemandulan. Dan itu tidak hanya ada dalam kitab suci loh. Anda bisa membaca pada teks-teks arkeologi yang sejaman dengan itu. Orang Timur Tengah kuno itu, orang mandul itu disesali. Karena itu harus ada solusinya. Ketika orang menikah, suami istri, istrinya tidak punya anak. Itu bahasa undang-undangnya tidak bisa memberikan anak kepada suaminya. Nah, ini sudah keliru. Yang memberikan anak bukan istri tapi Tuhan. Ini sudah diskriminasi gender ini. Maka suami itu boleh mengambil hambanya untuk mendapatkan anak dari dia. Ini undang-undang Hammurabi yang bilang begini. Saya nggak ngomong Alkitab. Ini undang-undang Lipit Estar yang ngomong begini. Bandingkan dengan kasus Abraham. Jadi memahami Abraham itu dengan undang-undang pada zamannya, bukan undang-undang perkawinan tahun semerganya. Tidak berketurunan, ini tidak ada laki-laki di sini, laki-laki yang semarga dengan dia. Makanya keturunan kita akan punah, kita akan menjadi aib bagi keluarga kita karena di peristiwa, karena kebingungan bapaknya dikasih mabuk. Artinya dikasih mabuk karena apa? Karena nuraninya masih jalan. Itu bapak saya, itu bukan suami saya. Tapi gimana tidak ada laki-laki lain dikasihlah mabuk sama dia. Jangan diukur dari ukuran sejarah sekarang karena beda. Itu satu. Kedua, bukti dalam Alkitab, misalnya bukti dalam Taurat. Kenapa orang Yahudi dalam hukum khusus, kemarin kita baca, hukum umum jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, itu berlaku bagi semua bangsa yang dikenal mispatim. Lalu hukum peringatan dan hukum khusus. Hukum khusus misalnya Yahudi tidak boleh makan babi, tapi Papua boleh. Gitu? Saya selalu ulang-ulang ini supaya Anda tidak ikut jadi Yahudi. Ya kan? Yahudi tidak boleh makan onta, Arab boleh. Ya kan? Makanya orang Arab itu menebusnya dengan korban onta seperti kasusnya kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Itu berjanji kepada dewa dewa sepasang dewa dewi namanya Isaf dan Neila. Kalau saya punya anak 10 laki-laki, saya akan berikan yang terbaik, yang tercakep kepada kedua pasangan dewa dewi ini. Akhirnya dia punya anak bener. Yang tercakep itu Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad. Dia harus ditagih janjang korban.
Jadi kalau kemudian orang Papua bikin perdamaian, ya, antar satu suku yang perang dengan yang lain, korbannya babi, kenapa diukur dari Yahudi? Ini Papua, bro, bukan Yahudi, kan begitu kan? Ini cara membaca sejarah yang runut. Nah, makanya di selain hukum khusus itu dikatakan begini, kamu tidak boleh memasak anak kambing bersama susu induknya. Itu ditulis dalam Keluaran pasal 23:19. Dan janganlah memasak anak kambing bersama susu induknya. Namanya hukum khusus, nggak ada penjelasan. Tapi arkeologi bisa menjawab, kenapa Israel tidak boleh memasak daging bersama susu induknya? Itu karena ketika Israel harus berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, dia dikuduskan, jadi tidak boleh serupa dengan yang lain. Memasak daging dengan susu induknya itu ritus penyembahan dewi kesuburan yang namanya Asera. Makanya Israel supaya tidak serupa dengan bangsa-bangsa tetangganya, termasuk orang Kanaan, jangan kamu menyerupai orang Kanaan, karena engkaulah kudus bagi Tuhan. Kalau orang Kanaan ketakutan dengan kemandulan mereka, makanya memuja dewi kesuburan dengan simbol anak kambing bersama susu induknya, kamu jangan lakukan itu. Itu karena kekhawatiran akan kemandulan tadi, persis dengan peristiwa Lot. Iya kan? Tapi kalau kita baca, ini ayatnya sudah ada. Ya, ayatnya sudah ada itu alamatnya kepada siapa dulu. Sama dengan Anda membaca Bergerlek Wetbook, kitab undang-undang hukum perdata, yang berlaku bagi orang Indonesia yang bumi putra kan. Kalau Timur Asing kan nggak berlaku untuk kita, Eropa nggak berlaku untuk kita. Itulah namanya pluralisme hukum. Jadi itulah Alkitab. Alkitab itu memang bacaannya orang-orang pinter sebetulnya itu. Jadi kalau orang yang perspektifnya kurang itu sulit. Makanya ini tetangga yang suka ngusili Alkitab itu hanya modalnya comot ayat, nggak lihat konteks sejarahnya. Itulah sebabnya saya ceritakan kemarin, ketika memasak kambing bersama susu induknya, hari ini pun orang Israel tetap melakukan itu. Anda lihat itu di Yerusalem misalnya. Saya tunjukkan biasanya kalau orang ke Yerusalem bersama-sama dengan saya tunjukkan, ayo kita masuk ke Museum Alkitab. Kenapa Bapak ini penting? Di Indonesia kita dituduh Alkitab kita palsu. Ini ada replika Alkitab atau Alkitab aslinya, ya, setelah perang itu replikanya yang dipasang. Panjangnya 731 cm, lebarnya 31 cm dalam perkamen. Itu asalnya dari tahun 150 sebelum Masehi. Eksis sampai hari ini kitab Nabi Yesaya, naskah gulungan. Masa tidak kita lihat? Kita di Yerusalem, ngapain ke Yerusalem? Kalau sekedar hanya KKR, Tuhan itu hadir juga di Jayapura, hadir di Sorong, tidak harus di Yerusalem. Tapi kalau kita sudah sampai di sana tanpa melihat bukti-bukti sejarah, percuma dihambur-hamburkan banyak uang. Wong Tuhan hadir di mana-mana. Maka saya ajak masuk ke situ. Kedua, saya tunjukkan, ini ada waktu luang biasanya, ayo kita jalan-jalan ke pusat kota di Yerusalem. Saya ajak pusat kota. Saya tunjukkan, ini lihat, ada KFC kan, tertulis di situ warna biru, tertulis di situ kosher, halal bagi Yahudi. Ya, tapi ada KFC atau McD warna merah, tertulis low kosher, tidak halal bagi Yahudi. Kenapa? Karena masak cheeseburger. Jadi di dalam daging itu dikasih produk keju, susu. Nggak boleh, karena bertentangan dengan Keluaran pasal 23:19. Tapi KFC merah, KFC biru, McD merah, McD biru berdampingan, tidak perlu ada kota kosher, nggak perlu. Wisata halal nggak perlu. Karena apa? Ada pluralisme hukum. Jadi kalau kita mau belajar toleransi, belajar ke Israel. Nanti orang marah ke saya, ini antek-anteknya Yahudi. Biar aja anteknya orang pinter, jadi pinter juga ini. Iya toh? Wahyu pasal 10. Kitab terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api.
Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guruh itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guruh itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, "Meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guruh itu, dan janganlah engkau menuliskannya." Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, "Tidak akan ada penundaan lagi." Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, "Pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu." Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, "Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu." Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, "Engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja." Wahyu pasal 11. Dua saksi Allah. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, "Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.